aja. Sepuh Masjid Al-Hidayah yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan, wabil khusus Bapak Kepala Desa yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan tamu undangan, tokoh masyarakat, wabil khusus sahabat dari anggota DPRD Kabupaten Ciamis, fraksi PKB dan fraksi Gerindra, mudah-mudahan Allah muliakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibu-ibu, ayah, mudah-mudahan ibu bapak, acara kita malam ini masuk dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, ibu bapak, inna lillahi, ntar dulu pak, wa inna ilaihi roji'un. Biasanya setelah inna lillahi itu wa inna ilaihi roji'un itu mirip di kampung saya pak, ada yang wafat, yang biasa mengumumkan itu ada halangan, akhirnya ada jamaah yang inisiatif lah mengumumkan. Maklum tak biasa pak, grogi pas mengumumkan di pengeras suara itu begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullahi wabarakatuh. Karena biasanya setelah warahmatullahi itu wabarakatuh, miriplah dengan orang Cibadak, setelah innalillahi itu ya wa inna ilaihi roji'un. Kata Nabi, innalillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah, sesungguhnya Allah itu mempunyai MUI, malaikat tukang ungkag ingki, yang tugasnya mencari majlis zikir, mencari majlis ilmu. Di mana ada majlis zikir, ada majlis ilmu, malaikat sayyarah ini hinggap di tengah-tengah mereka, kata Nabi, sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum bubar. Jadi malam ini ibu bapak, malaikat sayyarah sedang mendoakan kita semua agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada sahabat yang interupsi, pak, ya Rasul mohon maaf, ada kasus naon mah, ada orang yang hadir di pengajian, di majlis ilmu, tapi bukannya ngaji, terus malah tidur ya Rasul. Nah kalau yang tidur itu didoakan gak sama malaikat? Kata Nabi, yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Ini kabar gembira sebenarnya bagi anda yang suka tidur ketika pengajian, ternyata masih tetap didoakan oleh malaikat. Jadi santai sajalah dengan saya itu, mau mendengarkan, yo alhamdulillah, mau tidur monggo, mau sampai selesai alhamdulillah, mau pulang duluan monggo. Saya itu bukan tipikal orang yang takut ditinggalkan mustami, pak. Kan suka ada mubalik yang takut ditinggalkan jamaah, akhirnya neror jamaah, pak. Dosa yang pengajuan itu Allah ampun, kemana kan dosanya dibikin kan mubalik diheula. Nah itu mubalik yang takut ditinggalkan mustami. Kalau sama saya itu santai sajalah bapak. Ibu bapak hadirin sekalian, wabil khusus terspesial sahabat-sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, tetap semangat. Tentang Isra Mi'raj ibu bapak, alhamdulillah sampai hari ini belum ada perubahan. Dari saya kecil sampai sekarang Isra Mi'raj itu ya gitu, pak. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil, terus kemana? Pada heran. Kemana bu? Ke Sidratul Muntaha. Salah satu hikmah terbesarnya diwajibkan sholat 5. Jadi saya tidak akan bahas itu, sudah terlalu sering. Saya ingin mengajak ibu bapak untuk melihat
Isra Mi'raj ini ibu tidak terjadi ujung-ujung. Banyak sekali peristiwa yang melatar belakangi Isra Mi'raj ini terjadi. Kita akan paham esensi dari Isra Mi'raj itu ketika memahami sebab-sebab terjadinya Isra Mi'raj. Dicatat di dalam Sirah Ibnu Hisham, baru 7 tahun Sayyiduna Muhammad menjadi Rasul, musyrikin Quraisy mengambil langkah yang belum pernah terbayangkan oleh masyarakat Arab sebelumnya. Untuk melemahkan perjuangan kaum muslimin, musyrikin Quraisy mengambil langkah embargo, boikot terhadap Bani Hashim, Bani Muthalib, wabil khusus kaum muslimin. Selama 3 tahun Quraisy mendeklarasikan penduduk Mekah dan kabilah yang sedang melakukan perjanjian dengan Quraisy dilarang berinteraksi dengan Bani Hashim, Bani Muthalib, wabil khusus dengan pengikut Muhammad. Dilarang jual beli, dilarang melakukan pernikahan, biarkan antep wadi parah. Abu Thalib sebagai pimpinan Bani Hashim melihat kalau Bani Hashim, Bani Muthalib, khususnya kaum muslimin masih berada di Mekah dalam situasi embargo itu, akan membahayakan keselamatan. Akhirnya Abu Thalib membawa kaum muslimin ke satu lembah di bawah Jabal Abi Hubes, kalau sekarang namanya Syi'ib Abi Thalib, lembah Abu Thalib, lembah yang kering, kerontang dan penuh bebatuan. Selama 3 tahun kaum muslimin berada di sana. Musyrikin Quraisy menyimpan bala tentaranya di perbatasan lembah itu untuk menjaga jangan sampai ada pasokan makanan masuk ke kaum muslimin. Ayat tukang sosis diusir, ayat tukang kiridi dicareka, komo Bang Emok bagus, ayat sepandu terpampang. Ayat Bang Emok di Cibadak, Sugan Ma'u bareng dikirim di Tasik. Muhammad Hussein Haikal menggambarkan bagaimana ngerinya kondisi kaum muslimin di sana. Kata beliau di dalam kitab Hayatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika menjelang sore, jeritan anak kecil di lembah itu yang meronta kelaparan karena air susu ibunya kering adalah pemandangan yang biasa, Pak. Setiap orang ketika menjelang fajar harus rela kehilangan salah seorang sanak keluarganya karena kelaparan. Harta Sayyiduna Muhammad yang begitu luar biasanya habis, harta Siti Khadijah pun habis untuk BLT kaum muslimin, Pak. Kalau istilah kita BLT sekarang. Jadi meskipun ada penjagaan dari Quraisy, tetap aja ada orang yang mampu menyelundupkan makanan ke dalam Syi'ib, tapi dengan harga berpuluh kali lipat lebih mahal, Pak. Kaum muslimin tidak ada pilihan kecuali membelinya meskipun mahal untuk bertahan hidup. Belum selesai kesedihan Sayyiduna Muhammad melihat para sahabatnya bergelimpangan wafat kelaparan. 3 tahun berlalu, boikot itu singkat cerita selesai. Kaum muslimin kembali lagi ke Mekah. Dan yang paling menyedihkan ibu bapak, karena harta Sayyiduna habis, harta Siti Khadijah pun demikian, cuma tersisa satu rumah yang sekarang menjadi WC umum antara sofa dan marwah. Ya, jadi pada Wahabi itu dibikin WC umum. Itu rumah Siti Khadijah dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal tersisa satu rumah dan satu keping emas. Siti Khadijah itu ibu perempuan menak, gegeden, yang biasa hidup dalam keberlimpahan, tiba-tiba harus menderita berdampingan dengan kelaparan selama 3 tahun. Secara manusiawi, kesehatan Siti Khadijah turun drastis yang mengantarkan pada kewafatannya. Rasulullah tak mampu membeli kain kafan untuk membungkus jasad Khadijah.
Akhirnya jasad Siti Khadijah dikafani dengan jubah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu manusia Pak, punya hati, punya perasaan. Belum selesai 3 tahun diboikot, dilaparkan oleh Quraisy, tiba-tiba Allah kembali menguji kesabaran nabinya. Khadijah, sang istri tercinta yang menemani beliau dari mulai nol sampai saat itu, tempat beliau bersandar ketika lelah, tempat beliau mengadu ketika pilu, tempat beliau berbagi suka dan duka, Allah ambil dari pelukan sang Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedihnya luar biasa ditinggal wafat oleh Khadijah tercinta. Bahkan tahun wafatnya Siti Khadijah dalam sejarah dikenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita, di mana Sayyiduna Muhammad sedihnya luar biasa ditinggal wafat oleh Khadijah. Bu, ayah ibu-ibu, Bu, kalau ibu wafat duluan, kira-kira suami ibu sedih atau gembira? Terbayang ibu baru ditahlilkan 7 hari, suami ibu itu panggil anak perempuan paling besar, teteh kadir ayeuna si mamah geus almarhum, bapak titi lamun jaga teteh dewasa, lamun jaga teteh jadi istri kadenya ulah seperti almarhum si mamah. 20 tahun bapak berumah tangga dengan si mamah, kerjaannya menyakiti hati bapak saya. Tapi alhamdulillah pitulung ti Allah si mamah teh ponok umur. Itu pertolongan dari Allah pada bapak. Soalnya kalau si mama panjang umur, penderitaan bapak pasti lebih panjang. Buktinya baru 1 minggu si mama innalillahi, tuh bapak sudah naik 2 kilo. Saya ingin tanya, ibu mau ibu dicintai, disayangi oleh suami seperti dicintai, disayanginya Khadijah oleh sang Nabi? Hoyong Bu? Pami hoyong, saya ingin tanya Bu, Siti Khadijah dengan Sayyiduna Muhammad beda berapa tahun usianya Bu? Nah melempem? Ada jawabnya belah, ada yang boloh, tapi ada jawaban yang paling tawakal, wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban paling top. Tapi ada lagi yang lebih parah, bukan menjawab kayak dahlan, malah berbisik sama samping, antep tong dijawab dan kayak kumanehanana di bejaan. Ibu, Siti Khadijah saat dinikahi oleh Sayyiduna Muhammad, beliau berusia 40, usia Sayyiduna Muhammad 25. Jadi Siti Khadijah itu ibu 15 tahun lebih tua dari Sayyiduna Muhammad. Tapi ibu, saya baca riwayat sahih dalam kitab Wafaul Wafa bi Akhbari Daril Mustafa, kitab khusus yang membahas tentang sejarah Makkah Madinah beserta tokoh-tokoh di dalamnya. Di sana disampaikan kalau Siti Khadijah duduk berdampingan dengan Sayyiduna Muhammad, Bu, tak terlihat beda usia, jika seumuran Pak. Apa artinya? Khadijahnya terlihat 15 tahun lebih muda. Kenapa? Karena Khadijah adalah tipikal istri yang pandai merawat diri sehingga tampak 15 tahun lebih muda. Dicontohin ibu-ibu, ada ibu-ibu masa balik nanya, ibu dengan suami itu beda 5 tahun, tua suami, duduk berdampingan dan jika kolot ibu pamisahur baru dak teh manuk itu teh ibu-ibu bermutu, bermuka tua. Makanya sama ibu-ibu contohlah Khadijah, istri yang pandai merawat diri agar suami tidak melirik ke lain. Belum genap 1 bulan Siti Khadijah wafat, Allah kembali menguji kesabaran Sayyiduna Muhammad, paman sekaligus orang tua yang merawat,
membimbing, menjaga beliau sejak kecil sampai saat itu. Abu Thalib pun wafat. Kembali Sayyiduna dirundung duka, Pak. Ketika Abu Thalib hidup, Pak, musyrikin Quraisy tak berani menyentuh kulit sang Nabi. Musyrikin Quraisy tak berani melukai fisik Rasulullah selama Abu Thalib hidup itu. Wanita teh dina medsos we ngaku goreng Rasulullah. Na WA, na Facebook, na hina Rasul. Kalau berhadapan-hadapan itu tidak berani. Tapi ketika Abu Thalib wafat, musyrikin Quraisy tidak ada halangan untuk melukai fisik sang Nabi. Disampaikan oleh At-Tabrani ketika Nabi pulang dari Masjidil Haram menuju ke rumahnya, di tengah jalan ada pemuda Quraisy yang melemparkan kotoran unta tepat di wajah sang Nabi. Rasul pulang ke rumah belepotan kotoran. Dibukakan pintu oleh Siti Fatimah. Siti Fatimah ngageunggeui, Bu, cek urang Sunda teh mah, berurai air mata melihat wajah sang ayah yang begitu dihormatinya berlumuran kotoran unta. Anak mana yang rela melihat ayahnya dinistakan orang? Kembali Nabi dirundung duka karena bagi seorang ayah tetesan air mata anak perempuannya yang jatuh lebih mengerikan daripada pisau menusuk jantung, Pak. Lalu kata Nabi, Fatimah, dulu ketika Abu Thalib masih hidup, musyrikin Quraisy itu tak berani seperti ini. Tapi hari ini ketika Abu Thalib telah wafat, mereka semakin berani padaku. Ah Fatimah, kalau demikian Bapak mau pindah dapil. Nah, kalau istilah caleg itu pindah dapil. Asalnya dakwah di Mekah, Nabi berniat untuk dakwah ke Taif. Di dalam berjanji disampaikan, masih dibaca berjanji di Cibadah. Oke. Dalam berjanji itu dilukiskan fa'amma ta'ifa yad'u saqifan. Nabi pindah dakwah ke Taif untuk menyeru Bani Saqif, nama masyarakat. Falam yuhsinu bil ijabati kira, tapi orang Taif itu tidak mengindahkan dakwah Nabi. Bukan hanya menolak, Ibu, wa agrau bihi sufaha awal abidah, mereka merapikan anak kecil dan hamba sahaya di sepanjang jalan yang dilewati Nabi. Pasabbuhu bi alsinatin badiyah, mereka mencaci maki Nabi dengan cacian yang merendahkan. Begitu Nabi datang ke Taif, Pak, bukan disambut, disurahkan, Pak, diteriaki majnun, Pak. Bukan hanya verbal, waromauhu bil hijar, mereka melempari Nabi dengan batu, hatta hudibat bidimai naqlah, sampai kedua sendal Nabi merah berlumuran darah. Kalau istilah orang Sunda itu, Rasulullah titirah ngadon kanceur, Pak. Pindah ke Taif dengan harapan ada suasana baru, tapi yang beliau terima justru lebih mengerikan daripada yang beliau terima di Mekah. Summa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazinan. Nabi pulang kembali ke Mekah dalam keadaan nestapa, baru melangkahkan kaki keluar perbatasan Taif. Kaki mungil Sayyiduna Muhammad, Pak, tak mampu menahan ujian berat yang bertubi-tubi itu. Nabi amruk di Taif, tak mampu melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. Terbayang oleh Nabi bagaimana beliau dibuli oleh musyrikin Quraisy, Pak. Nabi berurai air mata di satu kebun anggur milik Atabah bin Rabi'ah namanya. Beliau bermunajat kepada Allah sambil berurai air mata. Munajat yang menggetarkan arasy Allah, munajat yang membuat para malaikat marah semarah-marahnya. Terkenal dalam hadis itu dengan munajat Taif, Pak. Kata Nabi, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, ya arhamar rahimin, anta rabbi wa rabbul mustad'afin, dan seterusnya. Kata Nabi itu, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan Tuhan orang-orang yang lemah.
Ya Allah, aku ini makhluk yang lemah, Kau beri beban seperti ini pun tak mampu aku memikulnya. Ya Allah, saya itu sudah tidak berharga di hadapan manusia. Terserah Anda mau seperti apa risalah ini. Nabi pesimis Pak melanjutkan dakwah. Nabi sudah berada di titik terendah dalam hidupnya. Malaikat marah melihat kekasih Allah dinistakan oleh penduduk Taif. Fasa'alahul malakul jibali fi ihlaki ahli hadzawil asabiyah. Malaikat menawarkan bantuan. Muhammad, silahkan mohon kepada Allah. Mau kami apakan penduduk Taif itu? Mau kirim gempa bumi? Mau tak kirim lumpur panas seperti di Sidoarjo? Atau kita kirimkan bang emok sebesar-besarnya biar rudak orang Taif? Minta sama Allah, Muhammad. Nih Pak, yang membedakan kualitas Nabi kita Sayyidul Mursalin dengan Nabi yang lain itu di sini, Pak. Nabi Nuh alaihissalam itu sabar, Pak. 900 tahun berdakwah cuma dapat pengikut 80 orang. Tapi di puncak kesabarannya Nabi Nuh tidak mampu menahan lisannya untuk memohonkan azab kepada Allah bagi kaumnya yang kufur. Diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro, kata Nabi Nuh. Ya Allah, jangan engkau sisakan satu jengkal tanah pun di permukaan bumi ini bagi mereka yang kufur kepadamu, binasakan mereka semua. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah kirimkan azab, Allah kirimkan bencana yang membinasakan seluruh umat Nabi Nuh yang kufur. Pertanyaannya, kenapa umat Nabi Nuh binasa? Atas permohonan Nabi. Tapi Nabi kita yang mulia, Pak, diinjak-injak harga dirinya, fisiknya dilukai, lalu diprovokasi oleh malaikat untuk memohonkan azab kepada Allah. Apa yang keluar dari lisan beliau? Faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Enggak, Jibril, meskipun orang Taif menolak Islam hari ini, saya tetap berharap semoga besok lusa ada anak cucu mereka yang memeluk Islam. Kalau kau binasakan mereka semua hari ini, Jibril, sirna sudah harapanku agar mereka memeluk Islam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, katanya. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada mereka, karena mereka melakukan ini semata-mata karena ketidaktahuan. Teladan terbaik dari Nabi kita yang mulia, tak pernah lisannya mendoakan jelek kepada mereka yang berbeda dengan beliau. Sudah sewajarnya kita sesama umat Nabi Muhammad jangan mendoakan jelek kepada mereka yang berbeda dengan kita. Sayyiduna Muhammad itu sangat sayang, dedehnya ke orang umatna, tekantos lisan mentena ngadoakeun awon kangge umatna. Maknya orang sesama umat Nabi Muhammad silih doakeun awon hanya karena beda pilihan partai, hanya karena beda pilihan dukungan. Malulah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, aya keneh, Bu, lamun salaki ibu teh kawin deui, ibu teu apal geus hamil wanu ngora teh. Kira-kira ibu mau berdoa bagaimana pada suami? Ya Allah, suami saya telah mengkhianati kesetiaan saya. Saya sakit hati ya Allah. Allahumma setruk. Lanjut sing setruk ya Allah. Kumaha ku Allah diijabah salaki ibu setruk, saha nu ngurus? Ibu. Doakan yang terbaik ya Allah. Suami abdi poekeun kamari teh ya Allah, sehingga kawin deui teu bebeja ya Allah. Sok sanajan abdi nyeri hate, berikanlah petunjuk kepada suami saya, sadarkan dia, kembalikan dia ke tengah-tengah keluarga seperti sedia kala. Kan harusnya begitu. Bade Bu, bade Ibu, cegelaan. Allah dede, Allah nyaah kepada Sayyiduna Muhammad. Allah melihat
Bagaimana Sayyiduna Muhammad sudah pesimis menatap dakwah itu Pak. Kalau Muhammad pesimis seperti ini, maka risalah kenabian akan terganggu. Makanya kata Allah itu begini, Muhammad ulah letih hati, dunia tidak selebar daun. Kalau di Mekah dan di Taif masyarakatnya menghina dan membencimu, ketahuilah di luar Mekah dan Taif jutaan kali lipat makhlukku yang menghormati dan mencintaimu. Kau tak percaya? Ayo Muhammad, kita jalan-jalan minal masjidil haram ilal masjidil. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk Allah tunjukkan sebahagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah, agar hati Sayyidina Muhammad optimis kembali dalam menatap masa depan. Jadi kalau istilah sahabat-sahabat Banser, Isra Mi'raj itu healing Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi. Bapak terang healing. Baheula urang terletik di musola kene adan sok pujian. Healing umat. Jadi healing itu jalan-jalan agar hati Sayyiduna Muhammad refresh, semangat kembali. Pak, kalau istri bapak di rumah sudah kelihatan tak bersemangat, cucian numpuk, gerohe numpuk, budak rudin, buah-buah eta teh tanda kedah healing. Laras Bu, istri kita itu bukan magicom Pak, cicing we di imah, jalan-jalan. Selesai acara besok teh kieu suami ibu teh mah geningan urang teh perlu healing nya tuh da ari healing cara Rasulullah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bapak teh can boga dana lah nu deukeut panu keur viral di Cileunyi Al Jabar. Besok kita berangkat mah healing ke Al Jabar, gak usah nimel mah kita beli nanti di rumah makan Tasik mah. Bu, kira-kira kalau suami ibu bilang begitu bagaimana? Mimpi kali. Jadi inti Isra Mi'raj pertama adalah membangkitkan optimisme Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita setelah memperingati di Isra dan di Mi'rajkannya Sayyiduna Muhammad, mudah-mudahan Allah memberikan semangat, Allah membangkitkan optimisme dalam hati kita sebagaimana optimisme Sayyiduna Muhammad setelah Isra dan Mi'raj. Yang menarik Pak, NU itu lahirnya di bulan Rajab. Rajab itu tidak lepas dari Isra dan Mi'raj. Inti Isra Mi'raj pertama membangkitkan optimisme, dan optimisme itu nampak jelas dalam lambang Nahdlatul Ulama. Mana? Bola dunia. Bola dunia. Jadi spirit Isra Mi'rajnya kental sekali Pak dalam lambang NU itu. Kata Bang Ridwan Abdullah, kenapa ada bola dunia? Di samping di sini kita menjadi khalifah, di sini kita pernah tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Makna kedua bola dunia dalam lambang NU adalah NU didirikan bukan hanya untuk Indonesia, tapi NU didirikan dengan optimisme para muassis NU. Mudah-mudahan NU bisa memberikan manfaat bagi seluruh dunia. Optimismenya kelihatan sekali. Kenapa? Karena kiai kita paham inti dari Isra Mi'raj itu membangkitkan optimisme. Maka mari sama-sama kita bangun optimisme itu. Jangan berkecil hati, kita bersandar kepada Allah yang maha segala-galanya. Tak ada yang mustahil ketika Allah berkehendak kun fayakun. Allah tidak akan kehabisan cara untuk menolong kita makhluknya. Wabil khusus di tahun ini Pak Presiden dari tahun kemarin sudah berulang kali mengingatkan, Ibu Menteri Keuangan juga kemarin berapa kali mengingatkan kepala daerah mulai dari gubernur sampai kepala desa untuk bisa mengelola dana desa menghadapi tahun 2023 yang kata Pak Jenderal Budi Gunawan 3 minggu yang lalu beliau mengumumkan, Kepala Badan Intelijen Negara,
bahwa tahun 2023 ini adalah tahun kegelapan ekonomi, resesi dunia. Bapak terang resesi teh lamun aya nu nikah sok ramean resesi. Resesi itu kalau istilah sederhananya moneter. Nah, tahun ini Pak, tahun moneter. Itali sudah 3 minggu kelangkaan energi Pak. Demo besar-besaran di Italia itu langka energi Pak. Inggris sudah hampir 4 bulan kelangkaan pangan Pak. Di Indonesia diprediksikan puncaknya itu kuartal 2 bulan Juni Pak. Resesi dunia mengancam. Di beberapa daerah sekarang pupuk subsidi sudah langka ya Pak. Kalau di Cibadak masih aman, alhamdulillah. Di beberapa daerah itu pupuk sudah langka sebagai efek dari resesi. Tapi jadi ibu ayeuna teh tahun moneter, jadi ka ibu-ibu ulah mineng teuing COD-an ya, Shopee Pay ulah di top up wae, beli yang penting-penting saja. Bapak sarua ieu maka ibu kudu ngirit ari bapak musuh. Kalau bapak nyuruh ibu lebih apik, lebih irit dalam pengeluaran ekonomi keluarga, bapak harus lebih semangat mencari nafkah. Kenapa? Hari ini, tahun ini adalah tahun kegelapan ekonomi. Tapi jangan berkecil hati lah, jangan berkecil hati. Sekali lagi kita punya Allah yang maha segala-galanya. Optimislah bangsa Indonesia, kita bisa melewati resesi ini dengan maksimal. Insya Allah kita bukan bangsa yang cengeng, bukan bangsa kemarin sore diuji dengan kepahitan. Ratusan tahun kita dijajah, pemberontakan berulang kali, moneter, COVID-19, tapi kita bisa melewatinya dengan sukses. Mudah-mudahan tahun 2023 ini pun kita bersama-sama bisa melewati tahun kegelapan ekonomi dengan sukses, sesukses sedia kala. Jadi yang pertama apa Pak? Optimis dalam menatap masa depan. Wabil khusus bagi Nahdlatul Ulama, malulah muassis kita membuat lambang bola dunia, salah satunya menunjukkan optimisme dalam menatap masa depan. Mari kita bangun optimisme itu. Roja ilallah husnudzon. Kenapa? Ana fi dhanni abdi bi, kata Allah. Aku bagaimana prasangka hambaku terhadapku. Pesimis maka akan seperti itu yang dia terima. Optimis husnudzon roja ilallah, maka aku bagaimana prasangka hambaku terhadapku. Optimis siapa? Nama lempeng bapak-bapak. Siap optimis Bu? Oke, sekali lagi, janji Allah tidak akan bohong. Fa inna ma'al usri yusrun, inna ma'al usri yusrun. Dalam Johar Maknun itu disampaikan ada kaidah. Kalau ada kalimat makrifat, cirinya salah satunya ada alif lam. Diulang 2 kali, maka yang pertama adalah yang kedua. Al-usr, kesulitan, diulang 2 kali dalam bentuk makrifat. Artinya kesulitannya satu, cuma disebutnya 2 kali, intinya cuma satu. Tapi kalau ada kalimat nakiro, ada tanwin salah satu cirinya, diulang 2 kali, maka yang pertama bukan yang kedua, jenisnya berbeda. Yusron, kemudahan, diulang 2 kali dalam bentuk nakiro, artinya kesulitan 1, 2 kemudahan. Janji Allah, 1 kesulitan Allah akan himpit dengan 2 kemudahan. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita ada istilah iya teh gampang-gampang susah. Laras depan gampangnya sabaraha kali? 2 kali, susahnya sakali. Gampang-gampang susah. Dan tengenahan Pak Kuwu nyarita ieu ieu teh susah-susah gampang. Tengenahan susahna 2 mah. Nu enak mah gampang-gampang susah. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, yang menarik ini saya baca dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi, ada yang menarik Ibu. Bu, tesawiya serius Bu.
Biasanya ibu-ibu sok hoyong nu heureuy, Pak. Orang serius ya lah ya. Nah, dalam tafsir Mafatihul Ghaib itu disampaikan begini, Pak. Intinya adalah Mi'raj